Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang tenaga pendidik atau seorang guru, sudah semestinya mereka mengajarkan ilmu-ilmu kepada peserta didiknya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana inovasi materi pembelajaran PAI di sekolah dengan efektif. Yuk kita bahas sama-sama. Bahwasanya sebagai seorang guru ada beberapa metode yang harus kita lakukan terkait dengan inovasi pembelajaran materi PAI di sekolah. Yang pertama melalui pendekatan. Sebagai seorang guru harus mempunyai integritas yang kuat terkait pendekatan terhadap peserta didik. Kita mengetahui bahwa setiap peserta didik mempunyai watak dan sikap yang berbeda-beda. Tapi kita tidak boleh pilih kasih di antara sesama mereka, tapi kita harus mengerti di antara masing-masing mereka itu wataknya seperti apa, sikapnya seperti apa, dan kita tidak boleh pilih kasih, tapi harus tetap mengayomi. Si A wataknya seperti ini, si B wataknya seperti ini, si C wataknya seperti ini, tapi dengan itu kita tetap bisa merangkulnya dengan tidak membuat susah, yang sehingga mengakibatkan rasa bosan yang ada di dalam dirinya. Melalui pendekatan-pendekatan itu kita ajarkan mereka agar belajar dengan asik, belajar dengan gembira, belajar dengan senang, buat mereka menjadi ceria tanpa membeda-bedakan, tanpa pilih kasih di antara semuanya. Yang kedua yaitu sering kita sampaikan, guru tidak hanya menyampaikan teori saja, tapi coba saat ini kita berikan apresiasi kepada mereka dengan membuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang dialog. Ada satu permasalahan yang kita bahas dalam teori ini. Guru tidak hanya menyampaikan saja, tapi apa pendapat dari pendengar, yaitu kepada peserta didik. Si A berpendapat seperti ini, si B berpendapat seperti ini, si C berpendapat seperti ini, dan seterusnya. Maka dengan pendapat-pendapat itu kita diskusikan lagi mana kebenarannya, mana kebetulannya, kita cari bersama-sama. Dengan itu, selain ketika kita buat ruang diskusi, berikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya apa yang mereka belum tahu terkait apa yang pembelajaran kita jelaskan kepada peserta didik kita, sehingga mereka akan menumbuhkan karakter, tidak hanya memahami teori saja, tapi ada satu hal yang mereka tidak tahu, tapi mereka memberanikan diri untuk menanyakan kepada guru, saya belum paham. Karena itu mereka akan lebih mudah mengetahui dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu dengan mengaplikasikan pembelajaran dalam hal digitalisasi, karena sesuai dengan zamannya saat ini kita sudah berada di zaman modern, maka kita ajarkan kepada mereka membuat mengaplikasikan media-media sosial dengan konten-konten yang bermanfaat, konten edukasi yang bermanfaat. Misalnya sejarah yang tertulis di buku akan terlihat bosan ketika dibaca oleh peserta didik, tapi ketika peserta didik kita arahkan untuk menonton video sejarah, kemudian kita tanya mereka untuk apa yang dapat disimpulkan dari video sejarah yang baik ini, maka dengan itu mereka akan lebih mudah. Ada media sosial yang kita manfaatkan kepada mereka sebagai media tontonan, dan atau juga ilmu yang kita ajarkan juga kita buat konten di media sosial, misalnya tentang menjaga lingkungan alam, tentang menjaga kebersihan, menjaga keindahan lingkungan, dan lain sebagainya. Maka tugas guru juga tidak hanya memberi teori dalam bentuk buku saja, tetapi sesuai dengan eranya memanfaatkan digitalisasi dengan sebaik-baiknya, memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya, memberi yang manfaat kepada peserta didik kita. Dan yang terakhir, guru adalah orang yang
ditiru, maka setiap gerak-gerik guru itu ditiru oleh siswanya. Kita tidak hanya menyampaikan saja, tapi kita juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam lingkungan sekolah, mengajak kepada gotong royong. Guru tidak hanya menyuruh saja, tapi juga ikut membersamai di tengah lapangan untuk ikut gotong royong membersamai anak-anak, kemudian menghargai orang-orang yang tua, tidak seenaknya ngomong saja, tapi mengajarkan tutur kata yang baik, tutur kata yang santun, mengajarkan etika, mengajarkan perkataan yang baik kepada siswa, dan juga itu diterapkan oleh guru. Dan juga guru tidak lepas yang namanya pendekatan seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika di sekolah, guru menjadi tanggung jawab penuh terhadap siswanya, dan juga ketika di rumah, guru menjadi ajar juga sebagai orang tua yang tentunya mempunyai pendekatan yang banyak kepada muridnya. Ketika kedua orang ini antara guru dan orang tua saling bekerja sama, maka dengan itulah mereka akan membentuk suatu karakter yang baik, karakter yang bijaksana, menjadi orang yang baik, orang yang mengerti, dan orang yang tentunya berakhlak kepada sesamanya. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan khusus saya menyampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.